Chapter 766 Darah Mendidih. Meskipun senjata suci kuno itu rusak dan tidak ditempa dari bahan ilahi, kekuatan ilahinya masih tak terbayangkan. Pegunungan runtuh, dan seluruh tanah kosong bergetar. Di kejauhan, semua burung dan binatang gemetar ketakutan. Mereka semua berlutut di tanah dan bersujud ke arah ini. Dunia menjadi sunyi senyap. Hanya di sini, sebuah palu berwarna ungu keemasan melayang di kehampaan. Dengan sebuah guncangan, 10.000 dunia di surga tampak seperti akan runtuh. Kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan tak terbendung pada saat ini. Riak ungu yang dihasilkannya meruntuhkan gunung-gunung, mengeringkan danau-danau, dan melubangi lembah-lembah. Langit dan bumi hancur, dan semua makhluk hidup dihancurkan. Para bajingan terkutuk itu datang lagi, menghancurkan rumahku dan menghancurkan desaku. Ini benar-benar memusnahkan kita semua. Saya tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan kalian semua. Di daerah pegunungan yang jauh, beberapa tetua barbar melihat pemandangan ini. Rambut dan jenggot mereka berdiri tegak. Mereka bahkan belum melakukan serangan balik ke dataran utara, namun pihak lain datang mengetuk pintu mereka. Jika mereka tidak pindah sejak lama, mereka akan dibantai. Riak ungu menyebar. Dunia menjadi sunyi. Semuanya hancur. Desa-desa kuno dan pegunungan telah lama hancur akibat kejadian itu. Ketika semuanya menjadi tenang, gunung-gunung di bagian paling depan diam-diam dimusnahkan. Angin sepoi-sepoi berhembus, dan gunung-gunung itu runtuh seperti kertas, berubah menjadi abu. Justru senjata suci yang rusak ini tidak bisa dibandingkan dengan senjata hebat kuno, namun masih memiliki kekuatan semacam ini. Di depan orang-orang keluarga Wang melayang palu emas ungu seukuran kepala. Energi ungu melonjak dan cahaya warna-warni bersinar dengan cemerlang. Awalnya sangat indah, tapi sekarang, sepertiga dari permukaannya hilang dan runtuh. Mata Wang Chengtian dipenuhi dengan kedinginan. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berdiri di sana dengan bangga dengan rasa dingin yang tak terlukiskan. Dia memiliki penampilan seorang ahli dunia lain. Namun, tepat pada saat itu, wajahnya membeku dan tatapannya menjadi lesu. Segera setelah itu, dia terhuyung-huyung mundur lebih dari 10 langkah, ekspresinya langsung membeku. Di belakang, orang-orang lain dari keluarga Wang juga tercengang. Mereka sangat terkejut dan semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tepat di depan mereka, 3 orang berjalan keluar dari riak ungu yang menghilang. Ekspresi mereka tenang dan tanpa rasa takut. Salah satu dari mereka berbicara dengan wajah mengejek. Hanya palu patah milikmu ini dan kau berani menyebutnya senjata suci. Berikan saja padaku, anak ilahi Litian, dan aku akan menggunakannya untuk menggiling obat. Di telapak tangan kanan Ye Fan ada tungku tembaga seukuran kepalan tangan. Itu indah dan mempesona, berkilau dan tembus cahaya. Bahan tembaga itu memiliki spiritualitas, tembus cahaya dan mengkilap, berkedip-kedip karena cahaya. Tungku ini memancarkan kabut cahaya lembut yang melindungi mereka bertiga di dalamnya. Untaian kekuatan orang suci merembes keluar, mengintimidasi jiwa seseorang. Itu tak tertandingi. Senjata suci tanpa celah. Orang-orang dari keluarga Wang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Biasanya, mereka tidak akan bisa bersentuhan dengan hal semacam ini sama sekali. Itu adalah harta tertinggi yang ditinggalkan oleh orang bijak agung di dunia ini. Yang ada di dalam keluarga diabadikan, dan bahkan sulit untuk melihatnya dari jauh. Seluruh tubuh Wang Chengtian terasa sedingin es. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan kematian. Melawan senjata seperti itu, bahkan jika ada lusinan, dia masih akan mati. Kakak laki-lakinya pernah bertarung dengan Wang Chengkun untuk memperebutkan posisi kepala klan, dan dalam hal kekuatan, dia jauh lebih unggul. Di generasi klan Wang ini, mereka adalah 2 pahlawan terkenal, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Namun, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan bakat putra bungsu mereka yang menakjubkan. Wang Teng muda disukai oleh leluhur tua, dan dia berjuang untuk mendapatkan posisi kepala suku untuk ayahnya. Sekarang, Wang Chengkun terbunuh, dan kakak laki-lakinya menjadi pesaing paling kuat untuk posisi kepala klan. Barisan orang-orang mereka meminta palu ungu emas untuknya, memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan senjata suci untuk menghancurkan tubuh dewa dan menghapus penghinaan keluarga Wang. Ini akan memperkuat kekuatan faksi mereka, dan meningkatkan kecemerlangan posisi kakak laki-lakinya. Namun, pada akhirnya, inilah hasilnya. Pihak lain memiliki senjata suci, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Kalian semua ingin kami berlutut sampai mati, namun kalian semua benar-benar berani berbicara. Litian tertawa dingin. Jangan bunuh kami.
Ada orang-orang di belakang Wang Chengtian yang gemetar di bawah kekuatan senjata suci. Tidak ada orang yang tidak takut mati, hanya saja tingkat ketakutan yang mereka rasakan berbeda. Weng, kekosongan itu bergetar. Cahaya berkedip-kedip di tangan Ye Fan. Tungku Dewi menyerangkan segaris kabut warna-warni yang menyilaukan dan indah. Itu segera membekukan palu ungu emas itu di tempatnya, dan kemudian menyapu kembali. Dia memegangnya di tangannya dan dengan lembut mengelusnya, menggunakan tungku Dewi untuk sepenuhnya menghapus semua jejak indera ilahi di dalamnya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamatinya. Sayang sekali, itu adalah senjata yang rusak dengan kerusakan internal yang serius. Yan Yixi berkata, kerusakannya cukup parah. Kita bisa menggunakan tungku Dewi untuk menekannya, atau kita tidak akan bisa menaklukkan dewa dengan senjata suci. Namun, ada juga kekurangannya. Dengan cara ini, itu akan semakin rusak, dan tidak akan bisa digunakan berkali-kali di masa depan. Tidak masalah, itu masih lebih baik daripada tidak bisa menggunakannya, kata Ye Fan. Senjata suci sangat menakutkan, dan itu hanya bisa digunakan dengan menaklukkan dewa di dalamnya. Jika tidak, itu bisa menjadi bumerang kapan saja dan membunuh penggunanya. Ini adalah alasan mengapa kekuatan besar tidak takut meskipun Sein Weapon mereka disita. Itu karena ada kemungkinan besar mereka bisa mengambilnya kembali, dan akan sulit untuk menggunakannya bahkan jika jatuh ke tangan musuh. Bajingan kecil, anggap saja aku kalah hari ini. Wang Chengtian melihat bahwa senjata suci akan segera berganti pemilik. Meskipun rusak, itu masih merupakan kerugian besar bagi klannya. Bisa dibayangkan betapa cemberutnya dia. Sialan ibumu, kamu masih keras kepala sekarang. Aku akan mengirismu sampai mati nanti. Li Tian berbicara. Dia menerima tungku Dewi dan seberkas cahaya ilahi melesat keluar. Wang Chengtian terlempar ke udara. Tulang dan meridian di tubuhnya berderit tanpa henti. Lautan reinkarnasinya hancur, istana daunnya runtuh, dan fondasi abadinya berdarah. Dia lumpuh di tempat, kehilangan semua kultivasinya. Kamu. Seluruh tubuh Wang Chengtian bergetar, dan semua harapannya berubah menjadi debu. Dia berkultivasi dengan pahit seumur hidup, tetapi hari ini, semuanya berakhir. Kamu apa kamu? Li Tian memukulnya dengan tangan belakang dan menamparnya ke tanah. Jangan bunuh kami akan menyetujui semua persyaratanmu. Yang lain sangat ketakutan sehingga jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Mereka berlutut di tanah, gemetar tak terkendali. Saya punya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada kalian. Ye Fan tersenyum. Mereka akan menyerang dataran utara, dan semakin mereka memahami klan ini, semakin baik. Kamu bajingan. Wang Chengtian tidak hanya mengutuk anggota klannya, dia juga mengutuk kelompok Ye Fan. Dia ingin terus mengutuk dan mencaci maki mereka. Bang! Ye Fan turun dari langit dan menginjak tanah. Setengah dari wajah Wang Chengtian terkubur ke dalam tanah, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Setelah itu, dia menendangnya seperti anjing mati. Orang-orang dari suku itu sangat membenci mereka, jadi mereka secara alami tidak akan menggunakan metode yang lembut. Mereka hampir mencukur Wang Chengtian hidup-hidup. Mereka menggunakan tongkat besar untuk memukulinya, dan tidak lama kemudian, dia hampir hancur berkeping-keping. Saat Ye Fan pergi, dia menghapus semua jejak medan perang. Dia tidak ingin meninggalkan aura senjata suci kuno karena tidak cocok untuk mengeksposnya sekarang. Tidak lama kemudian, orang-orang yang telah selesai membangun formasi teleportasi bergegas dari kota Phoenix. Namun, mereka semua kecewa. Pertempuran sudah berakhir, dan mereka tidak melihat apapun. Terompet-terompet berbunyi. Suku barbar sedang mengumpulkan pasukan mereka, bersiap untuk membantai jalan mereka ke dataran utara. Ada 2 orang yang datang ke desa mereka untuk membantai mereka. Ini bisa dikatakan sudah kelewatan. Semua ahli dipanggil. Terlepas dari apakah mereka tinggal berkelompok di pegunungan, berkultivasi sendirian di tempat rahasia, atau dalam pengasingan, mereka semua harus muncul. Tanduk banteng kuno ini melambangkan perang. Tanduk ini tidak akan ditiup kecuali pada saat yang genting. Begitu ditiup, pasti akan ada pertempuran yang mengguncang dunia. Seluruh suku akan berperang, dan darah akan memenuhi tanah. Ye Fan merasa bahwa inilah saatnya untuk menyerang dataran utara. Banyak kekuatan besar memusatkan perhatian mereka pada pegunungan selatan, dan mereka berencana untuk melawan mereka. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk melarikan diri sekarang, dan mereka akan berhasil memasuki dataran utara. Tanduk banteng kuno mengeluarkan teriakan panjang, mengguncang gunung dan lembah, bergema di seluruh tanah kuno barbar. Mengaum. Raungan keras mengguncang pegunungan.
Seekor naga biru besar membumbung tinggi di langit, memberikan bayangan besar. Itu sangat menakutkan, dan aura yang dipancarkannya membuat semua makhluk hidup gemetar. Naga itu memiliki sepasang sayap berskala besar, dan setiap kepakan sayapnya bisa menutupi gunung yang besar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya penguasa langit ini. Ini adalah spesies naga yang dibesarkan secara pribadi oleh pemimpin suku sebelumnya, dan darah naga biru mengalir di dalam tubuhnya. Ada 9 tetua yang duduk bersila di punggungnya. Usia mereka sudah sangat tua, tetapi mereka semua sangat liar. Mereka mengenakan pakaian dari kulit binatang buas dan membawa gada gigi serigala di punggung mereka. Mereka semua memiliki penampilan yang sama. Orang-orang ini, Ye Fan tercengang. Para tetua ini semuanya sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka berusia sekitar 3.000 tahun, dan mereka adalah fosil hidup dari suku tersebut. Ho, ini adalah dewa penjaga yang menakutkan lainnya dari suku barbar. Dia telah hidup selama lebih dari 3.500 tahun. Tingginya setinggi gunung, dan aura iblisnya meluap ke langit. Di punggungnya ada lebih dari 30 tetua yang menakutkan. Usia mereka semua lebih dari 2.000 tahun, dan rambut mereka seperti rumput yang berantakan. Meskipun tubuh mereka kurus karena usia mereka semua penuh semangat. Mereka membawa kapak besar di punggung mereka, dan masing-masing dari mereka sangat ganas. Ho, raungan terdengar terus-menerus. Binatang buas bergegas satu demi satu, dan ada seorang ahli yang duduk di atas masing-masing. Ini adalah sekelompok ahli barbar yang senioritasnya sedikit lebih rendah, dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di atas dua dewa penjaga. Tubuh bagian atas mereka telanjang, dan masing-masing dari mereka memiliki otot tembaga dan tulang besi. Otot-otot mereka seperti naga bertanduk, dan mereka mengendarai binatang buas atau duduk di atas singa kilin. Mereka semua tampak seperti dewa perang kuno. Begitu banyak ahli, keparat, bahkan hasrat manusiawi saya Dao tidak sekuat ini pada puncaknya. Li Tianzi mengecilkan lehernya, dan seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin. Suku barbar kuno terlalu misterius dan kuat. Tidak heran mereka berani mengatakan bahwa meskipun dinasti ilahi yang abadi menggertak mereka, mereka masih berani membantai mereka dan menjungkirbalikkan mereka sepenuhnya. Beberapa dari orang-orang ganas yang muncul di atas binatang buas ini sangat kuat. Ada begitu banyak dari mereka, dan mereka sangat kuat. Yan Yixi merasa seperti akan mati lemas. Raungan keras terdengar. Ada sosok manusia di mana-mana, dan semuanya naik ke udara. Ada yang tua dan muda, dan semuanya sangat liar dan gagah berani. Mereka memegang senjata kuno yang menakutkan di tangan mereka. Kelompok orang ini tidak memiliki tunggangan, tetapi setiap orang dari mereka memiliki kekuatan magis yang menakutkan. Poin utamanya adalah mereka menutupi gunung dan dataran, dan jumlahnya terlalu banyak. Lapor. Di langit yang jauh, seseorang mengendarai seekor burung yang ganas dan terbang ke kedalaman pegunungan seperti sambaran petir. Dia melaporkan dengan keras, pasukan yang ditinggalkan klan Wang di pegunungan selatan telah memasuki pegunungan yang sunyi dan mencari anggota klan kami. Mereka telah menyebarkan berita bahwa kemanapun desa Dongfang Ye melarikan diri, mereka akan memburu mereka dan membantai mereka semua. Seorang barbar tua berdiri di atas tebing. Rambutnya beterbangan di udara saat dia berteriak, klan Wang dari dataran tinggi utara sudah keterlaluan. Ini adalah ketiga kalinya mereka membantai anggota klan kita, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bunuh jalan kita ke dataran utara, dan hancurkan anggota klan mereka dengan kekuatan tempur terkuat kita. Mereka ingin membantai anggota klan kita, jadi kita akan menghancurkan anggota klan mereka dan menghapus apa yang disebut klan kuno dari dunia ini selamanya. Para pria dan wanita tua itu berteriak dengan marah, dan niat bertempur mereka membumbung tinggi ke langit. Pegunungan dan dataran dipenuhi dengan sosok manusia, dan raungan binatang buas bisa terdengar. Kerumunan itu bersemangat tinggi, dan mereka semua ingin membunuh dengan cara mereka ke dataran utara. Bagus, hari ini, semua ahli dari klan kita akan berkumpul dan memasuki dataran utara. Kami akan membunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Pemimpin suku tua di tebing berteriak, dan banyak orang di bawah menanggapi. Bunuh mereka semua, serang dataran utara, dan hajar mereka sampai berdarah. Mempermalukan klan kami, membantai tanah kami tidak tahan lagi, kami akan meratakan mereka. Bunuh mereka semua. Panji-panji tentara barbar berkibar tertiup angin, dan niat membunuh membumbung tinggi ke angkasa. Mereka semua dalam semangat tinggi saat mereka melambaikan gada asap mereka. Darah semua orang mendidih, dan mereka tidak sabar untuk membunuh dengan cara mereka.
Chapter 767 Tentara memasuki Beiyuan. Pertama, basmi kelompok bajingan yang berani membantai sukuku untuk ketiga kalinya. Gunakan mereka sebagai tumbal dan kirim pasukan ke dataran utara untuk memusnahkan keluarga Wang. Di tebing berbatu, kepala suku barbar yang sudah tua itu berteriak. Bunuh kelompok pembunuh yang menghancurkan tanah air kita, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu orang pun pergi, biarkan kelompok bajingan ini tidak pernah kembali, hancurkan mereka semua berkeping-keping. Kerumunan itu sangat marah. Ketika mereka hendak berangkat, ada orang yang berani memasuki Gunung Purba untuk mencari keberadaan mereka. Mereka mengejar orang-orang dari desa kuno dan mengancam akan memusnahkan mereka. Ini merupakan penghinaan dan provokasi terhadap suku barbar. Ye Fan dan Yan Yixi menghela nafas dalam hati. Kelompok orang ini benar-benar mendekati kematian. Mereka sama sekali tidak mengerti betapa menakutkannya suku barbar. Menurut kekuatan yang mereka lihat, mereka benar-benar berani menjungkir-balikan kekuatan besar manapun. Mereka tak kenal takut, tak peduli siapapun yang mereka temui. Tanduk banteng kuno bergemuruh seperti guntur yang teredam. Seluruh pegunungan dan jurang bergetar. Raungan binatang buas menembus awan dan mengguncang langit yang luas. Binatang-binatang aneh dengan sisik yang lebat membumbung tinggi ke langit satu demi satu. Mereka sangat menakutkan. Bunuh. Jangan biarkan satu orang pun pergi. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Ketika binatang-binatang aneh ini membumbung tinggi ke langit, mereka seperti awan hitam yang saling terhubung dan menutupi langit, menyebabkan seluruh pegunungan yang sunyi bergetar. Keluarga Wang adalah keluarga kuno di dataran utara, salah satu kekuatan paling makmur di dunia. Mereka memiliki pengaturan di berbagai tempat, dan pegunungan selatan secara alami tidak terkecuali. Apalagi sekarang mereka sedang merencanakan untuk menyerang tempat ini. Kali ini, Wang Chengtian menggunakan kekuatan senjata suci untuk membunuh Ye Fan, dan orang-orang yang diatur di pegunungan selatan juga bergerak pada saat yang sama untuk memusnahkan suku barbar di pegunungan selatan. Setelah orang-orang ini bergabung dan memasuki gunung, mereka memang membunuh beberapa pemuda barbar yang keluar untuk berburu. Mereka juga mengancam akan membantai suku kuno tersebut. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka suku ini akan menjadi begitu besar dan menakutkan. Pada saat ini, suara pembunuhan mengguncang langit. Seolah-olah 100.000 jenderal dan tentara surgawi turun dari langit. Awan hitam bergulung dan kabut hitam menutupi langit. Seolah-olah ada banyak dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya mengendarai binatang buas yang berlari kencang, menekan langit. Berapa banyak orang di sana? Mengapa mereka begitu kuat? Ini benar-benar berbeda dari apa yang kita ketahui. Ini terlalu menakutkan. Ini adalah sekelompok prajurit barbar. Aku ingat beberapa legenda. Mungkinkah suku yang begitu menakutkan itu benar-benar ada? Ketika orang-orang yang terkepung memikirkan hal ini, mereka semua merasakan kulit kepala mereka menegang dan tubuh mereka menjadi dingin. Mereka merasa seolah-olah setiap pori-pori tubuh mereka dipenuhi dengan pecahan es, dan bahkan jiwa mereka pun membeku. Jika itu yang terjadi, tidak hanya mereka semua akan mati di sini, bahkan klan Wang dari dataran utara akan menghadapi bencana besar. Tapi, itu hanya legenda. Mereka tidak tercatat dalam buku sejarah. Bagaimana mereka bisa menjadi kenyataan? Orang-orang ini dipenuhi dengan teror dan keengganan. Menghadapi prajurit barbar yang tak ada habisnya, mereka mulai melarikan diri. Namun, darah mengalir satu demi satu, dan orang-orang terus-menerus dihancurkan menjadi pasta daging. Lepaskan aku. Lepaskan kami. Ini adalah pembantaian. Orang-orang barbar itu jujur dan lurus. Mereka dapat memperlakukan teman-teman mereka dengan tulus, tetapi mereka dingin dan tanpa belas kasihan terhadap mereka yang membantai tanah air mereka. Dengan lambaian taring serigala, sebuah kepala segera dihancurkan. Tengkorak kepala itu terbang keluar dan materi otak putih memercik tinggi ke udara. Dengan sapuan kapak batu, beberapa ahli terpotong menjadi dua di bagian pinggang. Darahnya sama liarnya dengan mata air Baotu. Uap merah terang naik ke udara, dan bau busuk darah menyengat. Ini adalah adegan berdarah yang membuat orang ingin muntah. Orang biasa tidak akan bisa menyaksikannya. Tanpa ada ketegangan, orang-orang yang datang untuk membantai desa kuno untuk ketiga kalinya semuanya terbunuh. Tidak ada satu orang pun yang lolos. Mereka benar-benar dimusnahkan. Terompet perang kuno berbunyi, dan para prajurit barbar kembali. Banyak dari senjata mereka berlumuran darah, dan mereka semua sangat bersemangat. Ini adalah garis keturunan yang diturunkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Semakin banyak mereka bertarung, semakin kuat mereka.
Setiap orang dari mereka memiliki jejak garis keturunan dewa perang kuno, membuat mereka menjadi prajurit terkuat di pegunungan selatan. Ada ruang kosong yang sangat besar di dalam suku, dan ada platform formasi kuno di sana. Tempat itu telah lama terukir dengan tanda waktu, yang ditinggalkan oleh era kuno. Setiap bagian dari batu besar yang digunakan untuk membangun formasi teleportasi ini sangat khusus. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada sedikit pun kerusakan. Pada saat ini, ada tetua barbar yang menyiapkan koordinat, dan platform kuno mulai hidup kembali, berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Ada puluhan ribu prajurit barbar, dan bahkan langit pun tertutup. Semua orang berbaris dengan tertib, melangkah ke platform formasi kuno dan memasuki gerbang alam yang besar. Anak-anak, kekuatan yang diberikan kepada kita oleh nenek moyang kita sekarang dapat digunakan. Demi keselamatan anggota suku kita, demi martabat ras kita, kita harus memasuki dataran utara hari ini dan bertarung dalam pertempuran berdarah. Keluarkan keberanian kalian, dan biarkan seluruh dataran utara bergetar dimanapun titik-titik pelopor. Para tetua suku barbar masih memobilisasi pasukan mereka dan membangkitkan keberanian semua orang sebelum mereka berangkat ke medan perang. Sebenarnya, setelah pertempuran kecil barusan, darah semua orang sudah mendidih. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk memasuki dataran utara. Di dunia luar, tidak ada yang tahu bahwa ada suku yang begitu menakutkan yang hidup dalam pengasingan di kedalaman pegunungan primitif yang tak berujung ini, dan mereka tidak akan tahu bahwa mereka akan melakukan ekspedisi hari ini. Meskipun sangat berisik di sini, ras manusia dan iblis masih tidak bisa merasakannya. Pasukan menakutkan yang bisa mengguncang seluruh 5 wilayah telah berangkat. Tim demi tim orang melangkah ke platform pertempuran kuno dan menghilang dari suku barbar. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi darah mereka mendidih. Mereka sangat bersemangat saat mereka bersiap untuk pertempuran yang menghancurkan bumi. Ini adalah ras barbar, pejuang alami yang tumbuh di hutan dan menghadapi semua jenis burung dan binatang buas. Mereka sudah terbiasa dengan darah, hidup dan mati. Pada saat ini, tidak ada satu pun dari mereka yang takut. Yevan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keberanian semacam ini sulit didapat di kota yang ramai atau ladang yang damai. Mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa nenek moyang barbar ingin mereka bersembunyi di padang rimba raya. Apakah tidak ada yang tersisa untuk menjaga suku? Yevan bertanya. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika seseorang benar-benar datang ke sini selama periode waktu ini, itu tidak akan baik. Jangan khawatir, kami memiliki kekuatan yang cukup untuk beradaptasi. Seorang prajurit barbar tua berkata. Dia secara tidak sengaja melirik kura-kura hitam di tepi kolam tak jauh dari situ. Kura-kura itu tidak bergerak, seperti batu hitam. Dataran utara yang luas sangat luas dan tak terbatas. Ini adalah padang rumput tanpa batas. Tempat ini sangat sepi dan jarang penduduknya. Kadang-kadang, seseorang bisa berjalan lebih dari 10 tahun tanpa melihat satu orang pun. Di kedalaman padang rumput, seekor serigala melolong. Tempat itu sangat sunyi. Pasukan yang menakutkan berjalan keluar dari gerbang alam hitam satu demi satu. Semua orang terdiam, melepaskan energi darah saat mereka memegang senjata di tangan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa pertempuran besar yang akan mengguncang 5 wilayah akan segera dimulai. Sejak akhir abad ke-8, ini adalah pertama kalinya seseorang menyerang warisan abadi dan keluarga kuno yang menakutkan. Mengaum. Naga Azure muncul dengan 9 fosil hidup di punggungnya. Setelah melebarkan sayapnya, ia menutupi langit dan menenggelamkan padang rumput. Ia berputar ke langit. Mengaum. Harimau putih melompat keluar. Ia sebesar gunung dan meretakkan tanah dengan kakinya. Ia membawa lebih dari 30 tetua barbar dalam perjalanannya. Langit penuh sesak dengan manusia. Golden Divine Hoe, Purple Kilin, dan binatang aneh lainnya muncul satu demi satu dengan prajurit barbar yang kuat di punggung mereka. Niat pertempuran mereka melonjak. Awan kelam itu tebal dan berat. Itu sangat menyesakkan. Ini adalah dunia yang kelabu. Seluruh padang rumput menjadi sunyi. Langit suram, dan awan tebal yang menyesakkan. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi pertumpahan darah dan gunung mayat. Jutaan makhluk di tanah yang luas ini akan gemetar. Kita hanya bisa menang dan tidak boleh kalah. Kemenangan dalam pertempuran, kemenangan dalam serangan. Ini adalah aura menakutkan yang dapat meruntuhkan gunung dan sungai, membalikkan langit, dan menyebabkan matahari dan bulan jatuh. Pertempuran hari ini dapat menyebabkan warisan abadi terhapus selamanya dari bumi. Itu adalah peristiwa mengerikan yang belum pernah terjadi sejak abad ke-8. Tentu saja, ini mungkin lagu yang menyedihkan.
Suku kuno di pegunungan selatan ini mungkin juga akan musnah dan lenyap. Sebuah perubahan yang menghancurkan bumi akan segera dimulai. Pertempuran ini ditakdirkan untuk memiliki dampak yang luas. Itu sangat luas dan dahsyat, dan akan mempengaruhi puluhan ribu sekte. Pasukan yang diam, tekanan yang menakutkan, bergerak maju tanpa suara. Mereka mencengkeram senjata mereka, dan dalam proses yang hening ini, mereka bersiap untuk melepaskan serangan yang menghancurkan surga. Gurun Timur, Dataran Tengah, dan Gurun Barat, semua kekuatan besar berkumpul di pegunungan selatan. Beberapa musuh yang menakutkan telah berangkat untuk menghadapi Ye Fan, tetapi mereka tidak tahu bahwa medan perang yang mengejutkan telah bergeser. Sein Pisik sendirian. Jadi bagaimana jika dia kuat? Bisakah dia melawan sekte yang hebat? Jika ada sekte besar yang menyerang Sein Pisik dengan kekuatan penuh, bukankah dia akan mati dengan keluhan? Awan gelap menjadi lebih tebal dan menutupi seluruh langit. Padang rumput itu sunyi seperti tanah kematian. Atmosfernya begitu menindas sehingga sulit untuk bernapas. Tanah diselimuti kegelapan sementara langit sangat padat. Tentara yang diam itu penuh dengan semangat dan darah. Ada niat membunuh yang menakutkan di sekitar mereka. Tidak ada baju besi, tidak ada pakaian perang. Semua orang mengenakan pakaian dari kulit binatang, dan salah satu lengan mereka telanjang. Tubuh mereka yang berwarna perunggu itu kuat, dan otot-otot mereka menonjol. Seolah-olah ada naga yang melilit tubuh mereka. Beberapa dari mereka memegang pentungan besar, sementara yang lain membawa kapak batu di punggung mereka. Pada saat ini, serangan akan dimulai ketika mereka berada ribuan mil jauhnya dari keluarga Wang. Pemimpin suku tua itu melambaikan tangannya dan pasukan dibagi menjadi 4 kelompok. Mereka maju diam-diam dan mulai mengapit keluarga Wang. Naga Azure yang bisa memusnahkan langit dan menutupi matahari dengan salah satu sayapnya membawa 9 fosil hidup. Ia memimpin sejumlah besar prajurit barbar untuk menyerang gerbang utama. Itu adalah dewa penjaga yang telah hidup selama 3.900 tahun. Kekuatannya sangat menakutkan. Dewa pelindung harimau putih yang sebesar gunung membawa 32.000 tahun tetua yang menakutkan. Ia memimpin para prajurit barbar untuk menyerang dari gerbang utara. Pemimpin ras barbar berdiri di atas rok yang tampak seperti terbuat dari emas. Dia membawa pasukan ahli yang menakutkan yang mengendarai barbarian bis untuk menyerang dari arah timur. Di tangan pemimpin suku tua itu ada kapak batu yang menakutkan. Kapak itu mengalir dengan aura orang suci kuno. Itu adalah senjata suci yang diwariskan dari generasi ke generasi dan berasal dari tangan orang suci agung. Ye Fan juga diberi tanggung jawab yang berat. Dia memegang tungku dewi yang sangat menakutkan dan memimpin prajurit barbar yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang dari barat. Naga biru dan harimau putih, kedua dewa penjaga ini juga memiliki aura senjata suci kuno. Ketika Ye Fan memegang tungku dewi, dia merasakan sesuatu. Gunakan senjata suci dari 4 penjuru untuk menghancurkan formasi dewa kuno keluarga Wang. Tentara surgawi akan tiba-tiba turun. Puluhan ribu prajurit barbar akan langsung menyerang tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Mari kita berharap kita berhasil dalam satu pertempuran. Apakah itu akan menjadi keluarga aristokrat kuno yang terpencil yang akan terhapus selamanya atau tentara barbar akan mati dalam kebencian di dataran utara akan terungkap dalam pertempuran yang mengguncang dunia ini. Kaca. N. Chapter 768 Keluarga kuno kavaleri besi. Awan hitam menekan ke bawah, menekan tanah. Seolah-olah puluhan ribu gunung hitam telah turun, menumpuk satu sama lain. Tekanannya begitu berat sehingga sulit untuk bernapas, menyebabkan jantung berdebar-debar. Ketika mereka hanya berjarak beberapa ratus li dari keluarga Wang, puluhan ribu tentara barbar mengepung mereka dan mulai menyerang dengan kecepatan tinggi. Prolog dari pertempuran yang menghancurkan surga telah dimulai. Pasukan binatang buas menginjak-injak tanah seperti banjir hitam, bersiul melewati dan menyebabkan bumi bergetar. Siapakah orang-orang ini? Dari mana datangnya begitu banyak tentara? Keluarga Wang memiliki penjaga tersembunyi yang berpatroli di tanah yang berjarak beberapa ratus li. Darah muncrat saat anak panah menembus tenggorokan. Para pemanah ilahi dari ras barbar mengendarai binatang buas yang aneh, semuanya menarik busur mereka. Kecepatan tunggangan mereka tidak berkurang sama sekali saat mereka menerjang maju seperti air bah. Busur di tangan mereka ditarik hingga penuh, dan panah dewa kuno menembus awan satu demi satu, terbang lebih dari 10 li. Darah terus mengucur dengan warna merah yang mengerikan. Di bawah awan kelam, nyawa dituai satu demi satu, jatuh ke tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Puluhan ribu binatang buas bergegas melintas, menginjak-injak semua mayat hingga menjadi pasta berdarah.
Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Memanah ilahi adalah salah satu seni rahasia ras barbar. Itu selalu merupakan serangan yang pasti membunuh. Dengan begitu banyak orang, selama beberapa dari mereka menyerangkan busur mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak bagus, musuh besar telah menyerang, cepat bunyikan alarm. Ada terlalu banyak penjaga tersembunyi di area seluas beberapa ratus li ini, tetapi pada awalnya, tidak ada yang berhasil membunyikan alarm. Kuda-kuda berpacu melintasi padang rumput, diiringi oleh puluhan ribu tentara barbar. Energi darah mereka mengalir keluar, dan kemanapun senjata mereka pergi, mereka seperti sekelompok dewa perang kuno yang tak terhentikan. Siapa orang-orang ini? Cepat laporkan ke keluarga, seseorang menyerang keluarga Wang kita. Di langit, ada juga patroli, tetapi nasib mereka bahkan lebih menyedihkan. Ketika banjir baja di tanah bersiul, ada beberapa pemanah dewa berusia 2000 tahun yang menarik busur mereka. Anak panah yang mereka tembakkan memiliki panjang beberapa lusin li, menembus musuh satu demi satu. Ada kastil kuno di langit. Keluarga Wang sangat murah hati. Ada banyak menara pengawas kuno yang tersembunyi di awan yang berjarak 100 li dari keluarga itu, memantau pergerakan ke segala arah. Tidak ada gerakan sekecil apapun yang bisa lolos dari mata mereka. Namun, ketika dihadapkan pada penghalang apapun, tombak akan menerjang ke depan dan runtuh saat terkena benturan. Menara-menara pengawas kuno menjadi puing-puing satu demi satu. Mereka yang ingin melarikan diri untuk menyampaikan pesan, semuanya disusul dan diinjak-injak menjadi bubur oleh binatang buas. Hanya kabut darah yang tertinggal. Entah itu di langit atau di tanah, siluet para prajurit barbar dapat dilihat di mana-mana. Kemanapun mereka pergi, mereka menghancurkan semua yang menghalangi jalan mereka. Ye Fan dan Li Tian sama-sama khawatir. Ini hanyalah pasukan yang tak terhentikan, dan mereka memiliki haus darah yang tak terlukiskan. Pada saat ini, ki darah mengalir keluar dari atas kepala semua orang. Puluhan ribu dari mereka bercampur menjadi satu, seperti sekelompok asura yang bermandikan darah. Semua pasukan kavaleri diwarnai dengan lapisan merah darah. Ini adalah aura yang menakutkan, seolah-olah mereka memiliki darah dewa perang yang melindungi mereka, membuat mereka tak terbendung. Itu semakin dekat. Ketika jaraknya 50 li dari keluarga Wang, sebuah alarm berbunyi. Ada makhluk kuat yang mengawasi tempat ini, jadi tidak bisa dihilangkan sebelumnya. Dentang. Suara bel bergema selama ratusan li, mengguncang gendang telinga semua orang. Ini adalah struktur pertahanan kokoh yang tidak pernah digunakan selama entah berapa puluh ribu tahun. Meskipun ada orang yang ditempatkan di sini secara normal, siapa sangka ada orang yang berani menyerang keluarga Wang. Mereka adalah penguasa dataran utara, memandang rendah dunia dan memerintah suatu daerah. Orang-orang di sini sudah lama kehilangan kewaspadaan mereka dan tidak berpikir bahwa ada orang yang berani menyerang. Mereka merasa bahwa hal itu tidak ada gunanya. Namun, ekspresi semua orang berubah saat ini. Setelah alarm dibunyikan, mereka bergegas ke langit dan mengeluarkan semua jenis senjata untuk bertahan. Namun, semua ini sia-sia. Kavaleri barbar bergerak tanpa hambatan, masing-masing dari mereka sangat berani. Mereka memegang kapak batu dan gada taring serigala saat mereka maju. Menara pengawas perang kuno, kota terapung berskala kecil, dan benda-benda lain didirikan di langit. Mereka seharusnya menjadi pertahanan abadi, tetapi ketika kavaleri menyerbu dan menginjak-injak kekosongan, mereka semua runtuh. Kemanapun para prajurit barbar pergi, ki darah memenuhi udara saat mereka menyapu semua yang ada di jalan mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi langkah mereka. Ah! Orang-orang yang ditempatkan di sini berteriak terus-menerus. Mereka tertusuk oleh tombak dingin, meneteskan darah, atau dihancurkan menjadi pasta daging dengan tulang-tulang patah beterbangan di mana-mana. Bahkan dua ahli hebat tidak bisa melarikan diri dan secara pribadi ditembak mati oleh pemanah ilahi tingkat fosil yang masih hidup. Dua anak panah menembus dan bulu-bulu panah yang menakutkan membawa mayat mereka sejauh 2-3 li sebelum hancur berkeping-keping. Keluarga Wang berada dalam kekacauan. Mendengar bel alarm berbunyi, semua orang terkejut. Kejadian tak terduga macam apa ini. Bel itu tidak berbunyi selama 10.000 tahun. Jarak 50 li sangat pendek. Bahkan jika keluarga Wang mendengar bel, itu sudah terlambat. Puluhan ribu kavaleri tiba dalam sekejap, orang-orang berteriak dan binatang buas mengaum. Bunuh. Pada saat ini, para prajurit barbar yang telah lama terdiam semuanya meletus dengan niat membunuh yang mengejutkan. Dengan satu raungan, gunung dan sungai bergerak, dan seluruh padang rumput tampak seperti akan runtuh. Ini adalah banjir baja.
Tidak ada yang bisa menghalangi langkah kaki mereka. Mereka seperti dewa perang yang membantai jalan mereka, menyapu semua yang menghalangi jalan mereka. Boom! Istana perang kuno dan pulau-pulau terapung di luar keluarga Wang segera hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan puing-puing dan pecahan batu. Di depan mereka, pegunungan membentang di daratan seperti naga raksasa. Ini adalah salah satu dari sedikit daerah pegunungan di padang rumput. Keluarga Wang berada di tengah-tengah. Menurut ahli Feng Shui, ini adalah tanah naga yang menjulang tinggi yang dapat membuat sebuah keluarga berkembang dan berumur panjang. Puluhan ribu orang barbar mengepung klan kuno terpencil. Semua orang mengangkat senjata mereka, siap untuk melancarkan serangan yang menghancurkan. Semua orang mengumpulkan ki pertempuran kuno mereka. Ini bukan konfrontasi antara dua pasukan, jadi tidak perlu konfrontasi langsung. Mereka datang murni untuk membalas dendam. Kecepatan adalah hal yang paling penting dalam perang, jadi mereka akan melancarkan serangan yang paling dahsyat. Di selatan, naga biru mengepakkan sayapnya yang besar dan menghancurkan punggung gunung di depannya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Gunung-gunung yang hancur beterbangan, dan punggungan-punggungan besar tercabut. Tanah dan batu berjatuhan, dan langit dipenuhi awan gelap. Ini adalah penguasa Azure Sky, salah satu pelindung kaum barbar. Dia dibesarkan oleh pemimpin sebelumnya dan telah ada selama lebih dari 3.900 tahun. Kekuatannya tak terduga. Mengaum. Naga Azure mengaum, dan lebih banyak gunung runtuh. Selain itu, cahaya hijau keluar dari mulutnya, memancarkan aura yang mengerikan. Seolah-olah orang suci terbangun. Seolah-olah seorang dewa perang bangkit dan akan menghancurkan dunia ini. Aura yang kuat, agung, menindas, dan berkobar memenuhi udara. Pedang naga biru. Ada naga Azure yang hidup dan nyata terukir di atasnya. Tubuh pedang itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi sangat mengesankan. Niat membunuhnya sepertinya ingin membuat dunia menjadi kacau, menakutkan 9 langit dan 10 bumi. Namun, itu bukannya tanpa kekurangan. Ini adalah senjata orang suci yang rusak. Ada satu bagian yang hilang, dan bilahnya patah. Naga Azure yang terukir di atasnya hilang satu bagian. Meskipun itu bukan senjata suci, setelah dimuntahkan oleh dewa penjaga ras barbar, itu masih memiliki kekuatan yang mendominasi. Pedang naga Azure menebas turun dari langit, dan dengan suara, hong, seolah-olah dunia telah terbelah. Gerbang selatan keluarga Wang mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah formasi pertahanan besar dari orang suci kuno, tapi sekarang, itu retak dan terguncang. Sebuah lubang besar telah terbelah. Di luar gerbang utara, ada juga pemandangan menakutkan dari gunung-gunung yang runtuh dan puing-puing yang menembus langit. Itu karena pelindung lain sedang bergerak. Itu setinggi gunung, dan membawa lebih dari 32.000 tahun tetua barbar berusia lebih dari 32.000 tahun saat menghancurkan semua rintangan yang menghalanginya. Ho! Harimau putih mengaum, dan langit berguncang hebat. Ia memuntahkan gada tulang yang seputih giok, dan menghantam ke arah formasi besar gerbang utara. Ini juga merupakan senjata suci yang rusak. Itu disempurnakan dari tulang lengan seorang santo kuno. Warnanya hangat dan putih, tapi ada banyak retakan di permukaannya. Itu telah rusak sebelumnya, dan telah kehilangan kekuatan sucinya. Harimau putih mengaum dan terus menyerang dengan gada tulang, merobek lubang besar dalam formasi dewa kuno. Sebuah celah besar muncul, dan terus meluas. Di gerbang timur, pegunungan di luar diratakan. Kepala klan tua memimpin pasukan lebih dari 10.000 orang untuk menyerang bersama. Sementara itu, hal yang paling menakutkan adalah kapak batu di tangan ketua klan tua. Itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi hanya dengan melihatnya saja sudah membuat hati seseorang bergetar. Ini adalah senjata suci yang diwariskan selama berabad-abad oleh orang bijak agung ras barbar. Itu sempurna dan tanpa celah. Itu memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Ketika kapak itu menebas, seolah-olah 10.000 dunia di langit akan runtuh. Aura yang merusak membuat seluruh padang rumput masuk ke dalam gua. Hong! Dari barat, Ye Fan memegang tungku dewi di tangannya saat dia memimpin. Di belakangnya, spanduk berkibar tertiup angin. Lebih dari 10.000 kavaleri lapis baja berderap maju, menginjak-injak langit saat mereka tiba. Buka untukku. Ye Fan meraung. Kekuatan suci matahari bersirkulasi, dan titik ilahi yang ekstrim meletus. Tungku ilahi seukuran kepalan tangan bersinar dengan gemilang saat menghantam gerbang barat keluarga Wang. Gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Gerbang besar itu hancur berkeping-keping, dan sebuah retakan terbuka dalam formasi besar yang dibuat oleh orang-orang suci kuno.
Lebih dari 10.000 kavaleri lapis baja berteriak, tubuh mereka bermandikan cahaya berdarah saat mereka membantai dengan seluruh kekuatan mereka. Buka! Ye Fan melepaskan teriakan keras lainnya. Tungku Dewi menghantam formasi kuno ini, terus bergetar, membuat kekurangan dalam pola formasi menjadi semakin besar. Hong! Pada akhirnya, gerbang barat berhasil ditembus. Lebih dari 10.000 kavaleri lapis baja menyerbu masuk. Dimanapun gada gigi serigala mengarah, dindingnya runtuh. Bunuh! Pada saat ini, teriakan perang mengguncang langit. Ada pasukan besar di segala arah. Dengan 4 senjata suci kuno membuka jalan, formasi pertahanan besar keluarga Wang runtuh, menjadi formasi yang hancur dan tidak dapat digunakan lagi. Meskipun senjata pelindung naga biru dan harimau putih kurang, mereka sendiri cukup kuat, menebus semua ini. Keluarga Wang adalah keluarga kuno yang abadi, jadi mereka secara alami cukup kuat. Ada banyak pulau ilahi yang melayang di langit, dan bahkan ada lebih banyak lagi gunung ilahi yang menggantung di langit. Air terjun perak mengalir turun, menciptakan pemandangan yang sangat luar biasa. Puluhan ribu kavaleri lapis baja membantai jalan mereka. Pulau-pulau dan gunung-gunung kuno terkoyak satu demi satu, runtuh. Setelah periode kekacauan, para ahli keluarga Wang menghadapi musuh. Siapa kalian? Mengapa kalian menyerang keluarga Wangku? Seseorang berteriak. Semuanya terjadi terlalu cepat. 4 gerbang besar telah diterobos, dan sepertinya telah selesai pada saat yang bersamaan. Bahkan seseorang yang sekuat keluarga Wang pun terkejut. Ini jelas merupakan musuh yang tak terbayangkan. Kecuali seseorang memiliki 3 atau 4 senjata dewa, tidak mungkin mereka bisa mencapai ini. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Akulah Ye Fan yang ingin kalian bunuh. Hari ini, saya datang untuk menghabisi kalian semua. Saya akan meratakan keluarga kuno dengan kavaleri lapis baja saya. Pertempuran besar yang mengejutkan tidak dapat dihindari. Darah sepertinya telah mewarnai padang rumput menjadi merah, dan tulang belulang sepertinya telah membentuk gunung. Chapter 769 Pegunungan Tulang. Apa? Itu adalah tubuh ilahi Anda. Ada juga sekelompok orang barbar dari pegunungan selatan. Bunuh mereka semua. Semua orang dari keluarga Wang sangat marah. Banyak orang yang kuat mengambil tindakan, terbang ke langit dan mengaktifkan senjata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Fan akan berani bertindak begitu sombong terhadap keluarga kuno. Seluruh keluarga Wang membencinya dan ingin menyingkirkannya setiap saat, namun dia benar-benar datang ke depan pintu mereka. Tentu saja, mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kelompok tentara barbar ini terlalu kuat. Puluhan ribu dari mereka bergerak bersama. Mereka benar-benar pasukan harimau dan serigala, sekelompok maniak perang yang tak tertandingi. Energi darah meluap ke langit dan melonjak dengan niat bertempur. Raungan manusia dan binatang buas bisa terdengar. Seolah-olah sekelompok dewa perang kuno telah bereinkarnasi. Dimanapun mereka melintas, gunung-gunung akan runtuh dan bumi akan retak. Tidak diketahui berapa banyak pulau-pulau dewa yang dihancurkan. Tentara yang terdiri dari puluhan ribu orang meraung dengan keras. Masing-masing dari mereka mengacungkan pentungan, kapak raksasa, dan tombak panjang. Kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Kuncup-kuncup darah beterbangan di mana-mana. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bunuh. Bunuh sampai langit diwarnai merah oleh darah. Bunuh sampai fajar yang dinanti-nantikan orang. Biarkan keluarga Wang selamanya terhapus dari dunia ini. Ye Fan berteriak dengan keras. Bunuh. 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 Di belakang Ye Fan, pasukan barbar yang dia pimpin memiliki tidak kurang dari selusin individu yang kuat. Mereka juga seperti orang gila berdarah panas saat mereka meraung dan membantai. Bunuh keluarga Wang. Hapus kebencian anggota klan kita dan balas dendam untuk Ye-Er. Batalkan apa yang disebut warisan abadi. Puluhan ribu orang meraung. Pemandangan itu terlalu mengejutkan, dan bahkan langit pun tampak seperti akan runtuh. Keparat, kelompok barbar ini benar-benar jantan. Tidak ada satupun dari mereka yang takut mati. Saya telah terinfeksi. Li Tiandou merasakan darahnya mendidih saat dia menyerbu bersama mereka. Reaksi keluarga Wang sangat cepat. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit. Selain itu, ada senjata suci yang muncul di kedalaman keluarga. Mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan saat mereka menembus ke kejauhan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang berani menyerang keluarga Wangku seperti ini. Kalian semua akan membayar harganya dengan darah. Sebuah suara tua berteriak. Kavaleri lapis baja yang tak terhitung jumlahnya melangkah ke dalam keluarga kuno. Ini adalah prestasi luar biasa yang belum pernah terjadi dalam 100.000 tahun terakhir.
Orang-orang keluarga Wang semua tercengang, tapi mereka juga sangat marah. Ini adalah langit yang penuh dengan darah. Teriakan pertempuran dan bayangan pedang bisa terdengar di mana-mana. Dua warisan kuno itu membuka pertempuran kacau yang menyerupai gunung mayat dan lautan darah. Senjata semacam ini memang sangat kuat, tapi kekuatan ilahi yang dikonsumsinya terlalu agung. Kecuali jika seseorang adalah orang suci, tidak ada yang bisa menggunakannya dalam waktu yang lama untuk membunuh musuh. Kebanyakan dari mereka digunakan untuk menyeimbangkan senjata suci musuh, dan efek jera jauh lebih besar daripada efek membunuh yang sebenarnya. Ye Fan menyerbu ke kerumunan musuh dan berteriak, "Orang-orang dari keluarga Wang, ayo mati. Hari ini, aku, Ye Fan, telah membunuhku di sini. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Bunuh mereka semua." Tokoh-tokoh kuat keluarga Wang semuanya pindah, banyak orang bergegas menuju gerbang barat. Pada saat ini, mata semua orang memerah. Semua kata-kata tidak berguna, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Entah keluarga Wang akan dimusnahkan, atau ras barbar akan mati dalam pertempuran. Tidak ada hasil lain. Pada saat ini, satu pihak harus benar-benar dimusnahkan. Secara relatif, keluarga Wang sudah tidak memiliki jalan untuk mundur. Sisi lain telah menerobos formasi besar yang ditetapkan oleh orang-orang suci kuno dan membantai jalan mereka. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Sesosok tubuh berlengan panjang berkibar, bergerak seperti ular dan melompat seperti monyet. Dia sangat kuat saat dia dengan cepat mendekat, berhadapan dengan Ye Fan. Ini adalah salah satu tokoh terkemuka keluarga Wang. Senioritasnya sangat tinggi, dan dia sudah selangkah melewati tahap 3 eksekusi abadi Dao. Dia berusia 3000 tahun, dan matanya seperti mutiara emas. Rambutnya juga telah menguning. Ini adalah karakteristik seorang tetua dengan umur panjang dan vitalitas yang melimpah. Jika dia diberi waktu, dia adalah sosok menakutkan yang memiliki harapan untuk menerobos masuk ke tingkat raja. Dia menyerbu dengan mematikan seperti ular dan burung bangau, menerkam seperti harimau dan melompat seperti kijang. Setiap gerakannya sangat aneh, dan setiap serangannya sangat sederhana. Namun, itu sangat menakutkan, membawa tekanan besar bahkan untuk Ye Fan. Ini jelas merupakan seseorang yang telah menembus 6 atau 7 batasan, jadi dia secara alami cukup kuat. Kadang-kadang, dia seperti ular tua, dan di lain waktu, dia seperti kera yang kejam. Kadang-kadang, dia seperti burung bangau abadi, dan kadang-kadang, dia seperti kijang. Tidak ada cara untuk melacaknya. Bang! Ye Fan tercengang saat dia bertarung melawannya. Lagi pula, tidak ada kekurangan ahli di keluarga Huanggu. Tetua ini sangat kuat, dan setiap serangannya berkedip-kedip dengan jejak Dao. Mereka diam-diam mengandung teknik membunuh yang hebat dan menakutkan. Lengan besar tetua berambut kuning ini berkibar-kibar, tampak anggun seperti makhluk abadi yang dibuang. Di lain waktu, dia sangat ganas seperti serigala yang menerkam mangsanya. Ayo kita pergi bersama dan bunuh dia. Ada tokoh kuat lain dari keluarga Wang yang dengan paksa menerobos dan ingin bergabung dalam pertempuran melawan Ye Fan. Sekelompok orang barbar berteriak dengan keras. Di antara mereka, ada lebih dari 10 tokoh kuat yang bertangan kosong. Otot-otot mereka berwarna perunggu saat mereka mengacungkan kapak batu untuk melawan. Mereka benar-benar mengamuk saat energi darah mereka menyembur keluar dan rambut mereka menari-nari dengan kacau. Ye Fan dan tetua yang menakutkan ini akhirnya menentukan siapa yang menang. Dia terus-menerus melayangkan 108 tinju, dan sepasang tinju emasnya menghancurkan ruang hampa udara. Lengan tetua berambut kuning itu kejang, dan tulang-tulangnya retak. Meskipun mereka telah bertabrakan di udara dan berbenturan dengan Divine Power, dia masih menderita luka serius. Selama proses ini, Ye Fan juga berevolusi, dan dia memiliki pemahaman kasar tentang jejak Dao tetua ini. Itu sama dengan gerakan ular dan serangan bangau, dan harimau menerkam dan lompatan antelop. Ini sebenarnya adalah jenis tinju Raja Binatang. Ye Fan menggunakan serangan bangau. Telapak tangannya seperti paruh burung bangau saat dia memblokir serangan putus asa dari tetua itu. Dia kemudian melompat seperti kera dan memetik kepala tetua itu dengan suara pu. Darah memercik tinggi ke udara. Paman besar ke-9. Di belakangnya, banyak orang dari keluarga Wang berteriak karena khawatir. Jelas bahwa Ye Fan telah membunuh sosok yang sangat penting. Bunuh. Keluarga Wang menyerang sebagai sebuah kelompok, semuanya mengepung dan menyerang Ye Fan. Mata banyak orang memerah karena pembantaian itu. Keparat, siapa yang takut pada siapa? Bunuh saja. Li Tian menindaklanjuti, bergabung dalam pertempuran besar.
Pada saat ini, bahkan pakaian putih Yan Yixi yang riang dan elegan pun berlumuran darah. Dia menyerang musuh, bertarung antara hidup dan mati. Bunga-bunga darah bermekaran satu demi satu. Siapa yang takut pada siapa? Ye Fan mencibir. Dia memiliki fisik dewa, dan yang paling dia takuti adalah pertempuran kacau semacam ini. Dia mendukung domain suci emas, dan itu seperti penggiling daging. Dia membantai jalan ke depan, menyapu semua yang ada di jalannya. Jejak telapak tangan emas besar Ye Fan menghantam. Bahkan keberadaan yang kuat tidak bisa menahannya. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan dengusan sebelum tubuh mereka dihancurkan menjadi segumpal daging. Peng! Kemudian, dia mengeluarkan teriakan ringan dari mulutnya, menggunakan karakter fighting untuk mengembangkan mantra 6 suku kata dari ajaran Buddha. Sebuah suara ilahi dilepaskan, dan langit pun runtuh. Ini adalah teknik rahasia tertinggi dalam ajaran Buddha. Ketika dikembangkan ke tingkat tertinggi, itu akan mengandung kebijaksanaan, ketekunan, dan kebajikan alam semesta yang luar biasa. Ia memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi, dan dapat menaklukkan para dewa di langit. Di depan, langit penuh dengan para pembudidaya yang berteriak dengan sedih. Kelompok ahli runtuh satu demi satu. Di bawah suara ilahi ini, ada eksistensi kuat yang hancur berkeping-keping. Ye Fan mengeluarkan teriakan singkat. Langit yang diwarnai darah muncul di depan mereka. Banyak orang yang tulangnya hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Di barat, ada dewa kematian seperti Ye Fan yang menyerang di bagian paling depan. Dia menyerang dengan kejam, maju dengan sangat cepat. Kerugian keluarga Wang adalah bencana. Pada saat ini, kehebatan pertempuran ras barbar yang menakutkan tidak diragukan lagi ditampilkan. Lebih dari 10.000 kavaleri lapis baja berkumpul bersama. Cahaya berdarah yang keluar dari tengkorak mereka saling terhubung, mengelilingi seluruh pasukan. Energi darah melingkar. Seolah-olah mereka bermandikan darah dewa perang kuno. Mereka tanpa rasa takut maju ke depan, menjadi satu kesatuan. Mereka bisa meminjam kekuatan satu sama lain, menjadi pasukan kavaleri 10.000 orang yang tak terpisahkan, maju bersama. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Lebih dari 10.000 orang menjadi satu, menyerang dengan penuh semangat. Jika para dewa menghalangi mereka, mereka akan membunuh para dewa. Jika para Buddha menghalangi mereka, mereka akan mengeksekusi para Buddha. Di langit, tebing-tebing dan pulau-pulau dewa yang mengambang runtuh satu demi satu. Kemanapun tentara ras barbar pergi, mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Mereka semua hancur. Para ahli keluarga Wang menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya ada pasukan 1.000 yang sangat berani dan ganas, tidak takut mati. Tidak ada kekurangan tokoh-tokoh kuat di antara mereka, tetapi ketika 10.000 kavaleri lapis baja ini menyerbu, mereka semua diinjak-injak menjadi pasta berdarah. Weng! Tiba-tiba, suara mengerikan terdengar dari depan. Kereta perang kuno melesat ke langit satu demi satu, berkelap-kelip dengan kilau logam yang dingin. Sungguh menakutkan dan mengerikan. Ada lebih dari 1.000 kereta perang yang menghalangi jalan ke depan. Setiap kereta perang itu penuh dengan bekas tebasan pedang dan lubang panah. Mereka telah mengalami pembaptisan perang, meninggalkan bekas-bekas waktu. Dalam pertempuran individu, kereta perang yang kuat ini tidak cukup gesit. Namun, pada saat ini, 10.000 kavaleri lapis baja menunjukkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Mereka bergabung bersama, menghancurkan langit dan bumi. Mereka bergemuruh saat mereka menyerbu dengan kekuatan ofensif yang tak terbendung, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Manusia berteriak dan binatang mendesis. Kavaleri lapis baja ras barbar menderita kerugian besar. Ketika mereka bertabrakan dengan sosok-sosok kolosal ini, mereka jatuh seperti gandum yang ditebang. Nyawa melayang satu demi satu, dan darah mengalir di mana-mana. Lebih dari 1.000 kereta perang kuno yang dipimpin oleh lebih dari 10 tokoh kuat, semuanya dicap dengan pola dao yang menakutkan. Ketika digabungkan bersama, mereka seperti binatang buas dari logam yang melahap kehidupan. Langit seperti ladang pembantaian Asura. Kembang api, dinyalakan dengan kehidupan mereka bermekaran. Itu adalah kecemerlangan sementara, tapi kematian kekal menyusul. Darah menetes di mana-mana saat mayat bergelimpangan. Pertempuran itu begitu pahit. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Tidak diketahui berapa banyak mayat yang ada di tanah. Ini adalah langit yang diwarnai merah oleh darah. Itu hanya dongeng untuk mengalahkan klan era kegelapan tanpa korban. Itu mustahil dalam kenyataan. Seseorang harus mengalami kekejaman darah dan tulang.
Ribuan kereta perang kuno itu seperti penggiling daging saat mereka menuai nyawa prajurit barbar satu demi satu. Mereka dengan cepat berhenti dan menyesuaikan formasi mereka. Ye Fan berlumuran darah saat dia bertarung dengan sekuat tenaga. Di tengah lautan manusia ini, dia membunuh sampai ke garis depan. Tinju 6 jalur reinkarnasi menghancurkan satu demi satu kereta perang yang menakutkan. Dengan cara ini, keluarga Wang akhirnya dilemparkan ke dalam kekacauan. Mereka menghentikan serangan, dan kavaleri lapis baja ras barbar mundur dan mulai berkumpul kembali. Teknik memanah ilahi. Seorang pria tua dari ras barbar berteriak. Dia adalah seorang pemanah yang telah hidup selama 3000 tahun. Dia adalah eksistensi yang menakutkan pada tingkat fosil hidup. Kurang dari 10.000 kavaleri lapis baja semuanya serius. Tidak ada satu pun dari mereka yang takut akan kematian. Sebaliknya, mereka menjadi lebih berdarah besi. Mereka semua mengeluarkan busur mereka dan mulai menyerang. Ini adalah teknik rahasia yang harus dikuasai oleh ras barbar. Itu dikenal sebagai salah satu teknik membunuh yang pasti. Pada saat ini, energi darah yang mengalir keluar dari atas kepala mereka menjadi lebih kuat. Mereka benar-benar tenggelam dalam kabut darah yang menakutkan. Hong, lebih dari 10.000 barbar Ancient Divine Arrows melesat pada saat yang sama. Energi darah tak berujung terhubung bersama, dan semua anak panah bergabung menjadi satu. Gunung dan sungai runtuh saat mereka melesat. Di dekatnya, semua pulau dan pegunungan berubah menjadi bubuk halus dengan suara pupu. Mereka semua dihancurkan di bawah kekuatan ilahi semacam ini. Hong Long. Banyak kereta perang yang sangat besar langsung diledakkan dan hancur berkeping-keping. Setengah dari makhluk-makhluk kuat itu terbunuh, mati dengan cara yang kejam. Teknik memanah ilahi. Orang tua itu berteriak lagi. Semua orang menarik busur mereka lagi dan meluncurkan putaran lain dari serangan menakutkan. Panah ilahi kuno barbar menembus langit dan bumi, menghancurkan lebih dari 100 kereta perang kuno. Sementara itu, pada saat ini, Ye Fan juga mengeluarkan busur 10.000 kematian. Dia tidak pernah mengembangkan teknik memanah ilahi, tetapi panah suci emas yang ditembakkan dari cangkang dagingnya yang tak tertandingi bahkan lebih menakutkan. Ye Fan menyerangkan satu anak panah dan menuangkan semua kekuatan sucinya ke dalamnya. Dia membunuh 6 makhluk kuat secara berurutan, mengejutkan semua orang di tempat. Dia benar-benar seperti Raja Iblis. Rambut hitamnya diwarnai dengan darah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia mekar dengan cahaya tak berujung, memaksa para ahli keluarga Wang ke dalam keadaan kacau. Mereka yang menghalangiku akan mati. Ye Fan meraung dengan keras. Suaranya bergema di seluruh dunia dan merobek langit. Di depan, keruntuhan besar lainnya terjadi. Kelompok-kelompok ahli hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut berdarah. Hamparan besar langit berwarna darah muncul. Pertempuran melawan keluarga Huanggu telah mencapai puncaknya. Di kejauhan, sudah ada senjata suci kuno yang beradu. Mayat-mayat menumpuk menjadi gunung, dan darah mengalir di mana-mana. Tokoh tingkat raja yang luar biasa. Di kejauhan, teriakan alarm bisa terdengar. Fluktuasi yang menakutkan bisa dirasakan. Pada titik ini dalam pertempuran, sosok yang tak tertandingi telah muncul. Chapter 770 Nyawa manusia lebih murah daripada rumput. Pada saat ini, seorang ahli tingkat raja penyelesaian yang hebat muncul. Teriakan alarm terdengar dari depan saat nyawa terus-menerus menghilang. Sungai darah mengalir di depan mereka. Ye Fan terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia menjadi tenang. Ini karena orang-orang barbar tidak takut hidup dan mati. Mereka maju dengan besi dan darah, jadi tidak ada yang berteriak ketakutan. Benar saja, auman naga yang teredam mengkonfirmasi kecurigaannya. Sejumlah besar ahli dari keluarga Wang mundur dalam kekalahan. Mereka semua berteriak karena khawatir dan dengan cepat menghindar. Binatang buas tingkat raja yang hebat, mutan yang telah diturunkan dari zaman kuno. 2000 tahun yang lalu, aku melihatnya di kedalaman pegunungan selatan. Pada saat itu, ia telah hidup selama hampir 2000 tahun. Siapa sangka itu masih hidup. Ye Fan menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan dari dewa pelindung ras barbar, itu tidak mengecewakan. Itu telah hidup selama lebih dari 3.900 tahun dan benar-benar binatang tingkat raja yang hebat. Dengan binatang buas semacam ini, bisa dikatakan tak terbendung. Setelah meletus, tidak ada seorang pun di sepanjang jalan yang bisa melawan. Dengan satu serangan, 8 atau 9 ahli hebat akan mati di tempat. Naga Azure menyerang dari gerbang selatan. Di punggungnya ada 9 fosil hidup yang telah hidup selama lebih dari 3.000 tahun. Di belakang mereka ada sejumlah besar prajurit ras barbar.
Mereka seperti semburan gunung dengan aura mengejutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Pasukan 1000 menyerbu ke depan dan menginjak-injak keluarga Wang. Naga Azure berada di depan, dan 10.000 kavaleri lapis baja mengikuti di belakang. Mereka menyerbu maju dengan besi dan darah, lebih cepat dari Ye Fan dan pemimpin klan barbar. Mereka akan mencapai kedalaman keluarga Wang. Leluhur tua, tolong keluar dan hidupkan kembali senjata suci yang tak tertandingi. Orang-orang dari keluarga Wang berteriak dengan keras. Darah membentuk sungai, dan mayat menumpuk menjadi gunung. Pada saat ini, nyawa manusia lebih berharga daripada rumput. Kedua belah pihak bermandikan darah, dan tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa menang dengan menyerang, atau yang menanti mereka adalah pemusnahan salah satu pihak. Keempat pasukan menyerang, tapi tidak semuanya berjalan mulus. Pemimpin klan barbar menghadapi perlawanan sengit di timur. Ada fosil hidup yang memegang senjata suci yang rusak yang meluncurkan serangan mengejutkan dari samping. Jika bukan karena pemimpin klan tua menemukannya tepat waktu dan mencegatnya dengan kapak batu di tangannya, beberapa ribu kavaleri lapis baja barbar mungkin telah berubah menjadi abu terbang. Kekuatan seorang Santo tidak mungkin bisa dilawan. Boom! Pemimpin barbar itu terkejut dan marah. Dia mengayunkan kapak batu di tangannya. Ini adalah senjata sempurna yang ditinggalkan oleh orang suci agung dari umat manusia. Kekuatan-kekuatan sucinya jauh melebihi senjata yang tidak lengkap. Dengan serangan ini, fosil hidup dan senjatanya langsung berubah menjadi abu, tidak bisa melawan sama sekali. Saat ini, mata semua orang memerah karena membunuh. Pemimpin suku barbar tidak punya waktu untuk menekan dan menundukkan senjata suci yang rusak. Jika dia menyimpannya di sisinya, bencana besar akan menimpanya, dan dia akan menderita serangan balik. Bunuh. Di arah timur, setelah dua senjata suci berbenturan, hampir 10.000 kavaleri menyerbu dengan momentum yang tak terbendung. Terutama pemimpin klan tua yang marah, yang tidak ragu-ragu untuk menghabiskan nyawanya Zhen Yuan dan sekali lagi mengaktifkan senjata suci. Sebuah kapak batu menggantung tinggi di langit. Itu terlihat biasa dan biasa saja, bahkan cukup kuno, tetapi ketika itu menebang, langit dan bumi terbelah, seolah-olah itu bisa menembus dunia. Wilayah timur keluarga Wang, terlepas dari apakah itu bumi yang besar, pulau-pulau terapung, atau puncak ilahi, mereka semua segera hancur menjadi debu, tidak diketahui berapa banyak orang yang kehilangan nyawa. Kemudian, ketika kapak batu itu sedikit tenang, gelombang tanah dan batu-batu besar melesat tinggi ke langit seperti tsunami, benar-benar menenggelamkan semua yang ada di depannya. Pasukan besar timur tidak lagi terhalang. Mereka dengan cepat maju, kecepatan serangan mereka hampir mengejar naga biru di selatan, mendekati area terpenting keluarga Wang. Aoho! Di utara, harimau putih mengaum. Dewa pelindung pegunungan itu menyerang dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Dengan sapuan cakarnya, urat kuno gunung naga keluarga Wang seperti kertas, terus-menerus dihancurkan. Ini juga merupakan Raja Binatang Buas. Meskipun belum mencapai kesuksesan besar, itu masih bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. 7 atau 8 ahli hebat keluarga Wang terbunuh olehnya. Namun, mereka juga menemui halangan yang paling menakutkan di sini. Para prajurit barbar jatuh satu demi satu, dan semuanya disebabkan oleh cakar hijau besar. Au! Di bagian belakang keluarga Wang, sebenarnya ada serigala hijau tua. Ini adalah binatang buas yang dipelihara oleh seorang ahli keluarga Wang di masa lalu. Siapa sangka kalau pada akhirnya ia akan menjadi dewasa dan hidup selama 3.400 tahun. Itu masih belum mati, dan kekuatannya mirip dengan harimau putih. Pada saat ini, ia tiba-tiba menerkam dan membunuh sejumlah besar tentara barbar. Akhirnya, ia bertarung dengan harimau putih, bertarung dengan sengit. Auman harimau dan lolongan serigala mengguncang seluruh dataran utara. Pertarungan antara binatang-binatang aneh itu sangat sengit. Bulu, daging, dan bahkan tulang digigit dan dicabik-cabik. Selain itu, teknik-teknik ilahi dari binatang buas itu bahkan lebih menakutkan. Kadang-kadang, mereka akan menyerang dari segala arah, mempengaruhi keluarga Wang dan tentara barbar, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Roar! Salah satu mata serigala tua itu ditampar oleh cakar harimau. Serigala itu juga menyerang pada saat itu, hampir memotong salah satu tulang belikat harimau putih. Pada saat yang sama, teknik rahasia yang unik untuk ras mereka menyerang. Tubuh mereka retak dan darah mengalir keluar. Mereka begitu besar sehingga ketika darah mereka mendarat di tanah, itu seperti sungai kecil yang mengalir ke bawah. Serangan keempat pasukan itu semuanya berbeda. Tekanan di pihak Ye Fan juga tidak kecil.
Meskipun mereka tidak diserang oleh orang-orang dengan senjata suci, mereka juga tidak bertemu dengan binatang purba yang menakutkan, ada alat perang yang menghalangi jalan mereka. Sebagai klan yang terkenal dari era Desolate, mereka harus memiliki modal untuk menaklukkan wilayah manapun di bawah langit. Tentu saja, mereka tidak boleh kekurangan kapal perang dan kereta perang kuno. Wilayah barat keluarga Wang adalah tempat di mana alat-alat perang ini diletakkan. Ribuan kereta perang kuno memblokir jalan, berbenturan dengan tentara barbar. Jumlah ahli yang tewas dalam pertempuran tak terhitung banyaknya. Pada saat ini, beberapa ratus kapal perang sedingin es naik ke langit lebih jauh lagi. Mereka bahkan lebih besar, dan masing-masing dari mereka seperti gunung. Benar-benar sulit bagi kavaleri barbar untuk menyerbu. Ini terlalu tidak normal. Mengapa kita begitu sial? Semua alat perang keluarga Wang ada di sisi ini, dan kita telah bertemu mereka. Li Tian mengeluh. Ini memang masalahnya. Ini adalah gudang senjata keluarga Wang, dan semua sumber daya perang mereka ada di sini. Akan sangat sulit untuk menerobos masuk. Jika mereka mencoba memaksa masuk, tidak akan ada banyak kavaleri barbar yang tersisa. Tidak ada cara lain. Aku akan menggunakan energi esensiku lagi. Ye Fan memegang palu emas ungu di tangannya dan mengacungkannya dengan segenap kekuatannya. Hamparan petir ungu yang menyala-nyala melonjak ke depan. Ini adalah senjata yang dia rebut dari tangan Wang Chengtian. Setelah ditundukkan oleh Tungku Dewi, ada banyak retakan di permukaannya. Namun, kekuatannya tidak berkurang. Hong! Di depan, lebih dari 400 kereta perang runtuh, dan lebih dari 100 kapal perang hancur. Mereka berubah menjadi hamparan cahaya di langit sebelum benar-benar menghilang. Weng! Aura senjata suci bisa dirasakan dari depan. Ada orang yang mengaktifkannya juga, hendak meluncurkan serangan yang menggelegar. Ekspresi Ye Fan dan yang lainnya berubah. Sosok yang kuat telah tiba. Itu bukan senjata suci, jadi masih memiliki beberapa kekurangan. Li Tian mengaktifkan Tungku Dewi dan bersiap untuk menghadapi serangan itu. Mereka semua akan dihancurkan dalam satu pertempuran. Namun, pada saat ini, suara terompet-terompet datang dari kedalaman keluarga Wang. Aura senjata suci yang tak tertandingi menyebar seperti lautan, memanggil keturunannya. Semua kapal perang mundur, dan banyak kereta perang mundur ke kedalaman keluarga. Hanya reruntuhan dan darah yang tak berujung yang tertinggal. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari klan para leluhur. Mereka memang sulit untuk dihadapi. Ye Fan menghela nafas. Dia tahu bahwa saat hidup dan mati telah tiba dan itu akan menjadi lebih pahit. Bunuh. Ye Fan masih menjadi orang yang memimpin serangan. 9.000 kavaleri mengikuti di belakang, membentuk massa yang gelap. Gunung-gunung memblokir pegunungan datar, dan pulau-pulau menghancurkan pulau-pulau. Sepanjang jalan, mereka seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Kemanapun kavaleri pergi, semua rintangan akan berubah menjadi bubuk. Tidak ada yang akan ada setelah kavaleri lewat. Ketika Ye Fan dan yang lainnya membunuh sampai ke kedalaman keluarga Wang, naga biru dan pemimpin suku barbar sudah tiba. Pakaian mereka berlumuran darah dan tubuh mereka penuh dengan luka. Pasukan harimau putih adalah yang terakhir tiba. Pelindung dewa ini terluka parah dan hampir mati. Namun, ia telah membunuh serigala tua yang menerobos masuk ke tingkat raja dan memecahkan masalah besar. Peng! Ketika harimau putih muncul dengan kepala serigala berdarah di mulutnya dan melemparkannya ke tanah, seluruh keluarga Wang terguncang. Wajah semua orang menjadi pucat. Ho! Harimau putih tidak mau tetapi juga pingsan di tempat. Itu dengan cepat dikumpulkan oleh seorang tetua suku barbar menjadi senjata penting untuk perlindungan. Di depan adalah tanah suci keluarga Wang. Terompet-terompet telah datang dari sana, memanggil semua anggota klan untuk mundur ke tempat ini. Siapa sangka suku dewa perang barbar pegunungan selatan masih ada. Saya pikir warisan mereka telah lama terputus dan menghilang di sungai waktu. Sebuah suara tua terdengar. Tanah suci terbuka dan seorang pria tua berjalan keluar. Meskipun rambutnya hampir rontok, ia masih tetap tegap dan hangat. Suaranya seperti dentuman lonceng perunggu, nyaring dan kuat. Semua orang dari keluarga Wang mengikuti di belakangnya dengan hormat. Para ahli sama lazimnya dengan awan, dan mereka semua muncul dari tanah suci. Seorang ahli tingkat raja yang hebat. Semua orang ras barbar terkejut. Ini adalah leluhur tua keluarga Wang. Dia telah hidup selama lebih dari 3.700 tahun. Meskipun dia kurus, energi darahnya menindas. Tubuhnya yang layu seperti tungku dewa yang terbakar. Banyak ahli ras barbar merasakan mulut mereka kering. Tubuh mereka hampir runtuh, dan bahkan jiwa mereka hampir terbakar.
Ini adalah kekuatan ilahi dari seorang ahli tingkat raja yang hebat. Meskipun dia hanya berdiri di sana tanpa mengambil tindakan, itu masih membuat hati orang-orang melonjak. Mereka tidak bisa tidak ingin berlutut dan menyembahnya. Itu sangat menakutkan sehingga membuat mereka menjadi gila. Pada saat yang sama, aura senjata suci tertinggi kuno memenuhi udara. Senjata itu bisa menyerang dari tanah suci kapan saja. Seolah-olah mereka telah tiba di wilayah Dewa Iblis. Pemimpin ras barbar mengangkat kapak batu dan membiarkannya melayang di atas seluruh pasukan ras barbar. Energi darah dari banyak prajurit ras barbar melonjak saat mereka mengaktifkannya bersama-sama. Kapak batu menjatuhkan puluhan ribu helai kekuatan ilahi, melindungi semua orang di bawah dan membentuk domain yang tidak bisa dipecahkan. Puluhan ribu kavaleri lapis baja menginjak-injak keluarga Huanggu. Ini benar-benar prestasi luar biasa yang tidak terlihat dalam 100.000 tahun. Tetua keluarga Wang yang menakutkan itu berbicara dengan dingin. Namanya Wang Lai, dan dia telah berkultivasi selama lebih dari 3.700 tahun. Kekuatannya menakutkan dan tak tertandingi. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, itu pasti akan membuat 5 wilayah bergetar. Pertempuran melawan warisan abadi bisa dianggap sebagai perubahan yang mengejutkan. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan kalian semua? Kalian mengendalikan jutaan dan jutaan mil dari dataran utara. Jika kalian tidak senang sedikit pun, kalian bisa pergi ke pegunungan selatan dan membantai klan saya, kata pemimpin ras barbar. Kalau begitu, coba lihat siapa yang bisa melewatiku. Ahli tingkat raja penyelesaian yang hebat, Wang Lai, tidak memiliki ekspresi. Lampu hijau berkedip-kedip. Naga Azure dengan cepat menyusut dari ukuran gunung besar menjadi setinggi manusia. Ia melebarkan sayapnya dan melonjak dengan kekuatan ilahi. Ia akan bertarung melawan ahli tingkat raja yang hebat. Naga Azure Senior, kau harus berhati-hati. Pemimpin ras barbar mengingatkan. Anak-anak, kalian semua harus pergi dan mempersembahkan pengorbanan untuk yayasan klan saya. Aku tidak percaya ada orang yang bisa memusnahkan keluarga Wangku. Hari ini, kita akan membunuh semua musuh kita dan menunjukkan kekuatan abadi klan kita. Ahli tingkat raja penyelesaian yang hebat berkata dengan suara rendah.